Baik, saya sudah sampai di pintu gerbang menuju kawasan Leuweung Gresik, Galunggung. Ini bagian tulisan-tulisan unjuk rasa dari masyarakat daerah Padakembang mencabut izin tambang CP Tricang. Dan ini masuk awal menuju Leuweung Gresik. Nah, ada tulisan lagi, kuah nih ngeruk, kuah nih kelut. Oke, lanjut. Kita investigasi langsung ke lokasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu ketua aliansi masyarakat peduli Galunggung ya Kang ya, Ampeg ya Kang ya. Dan alhamdulillah saya bisa silaturahmi dan berjumpa sama Kang Deden, salah satu ketuanya. Dan ini Kang yang menarik kedatangan saya ke sini Kang mengenai Leuweung Gresik ya Kang. Ya. Nah, cerita dari Leuweung Gresik itu sendiri gimana Kang sehingga terjadi konflik dengan salah satu pengusaha mungkin ya Kang yang sedang ramai pada saat ini. Nah, Leuweung Gresik itu sendiri seperti apa Kang objek atau dari Leuweung Gresik itu? Ya. Kalau melihat ini ada dua aspek ya. Ya. Pertama aspek sosial. Ya. Yang kedua mungkin aspek ekonomi ya. Ya. Kalau dilihat dari aspek sosial, jelas bahwa di sana itu banyak hal-hal yang memang bersentuhan langsung dengan Aktivitas masyarakat. Ya. Aktivitas masyarakat, baik itu secara mata pencarian. Ya. Dari pohon aren, Ya. pohon bambu, segala macam itu ada di sana. Ya. Dan itu udah berjalan bertahun-tahun. Ya. Dan ini kalau misalkan jadi salah satu objek untuk dijadikan pertambangan, itu semua akan hilang. Ya. Dan jaringan sosial pun akan pasti tergerus hilang kan gitu. Jadi di sini kalau memang pihak-pihak yang memang menginginkan adanya pertambangan di sana, tolong berpikir ulang. Karena sebelum mereka ada kehidupan yang lain. Kan? Dan yang paling penting sosial kita terhadap makhluk-makhluk yang ada di sana. Betul. Kan gitu. Bukan hanya manusia yang ada di sana kan, hewan, tumbuhan, bahkan jin mungkin sekalipun kan gitu. Banyak di sana. Jangan melihat dari satu aspek. Dan kalau dilihat secara segi ekonomis, memang itu bisa menjadi salah satu ciri khas. Ciri khas dari khususnya Kecamatan Padakembang. Contoh lah gula aren kan. Itu salah satu gula aren dari Citiis ini, dari Citiis maupun Kedung ini yang memang satu lokasi pengambilannya. Itu adalah salah satu gula terbaik sebetulnya. Bahkan mungkin di luar kabupaten maupun kota Tasikmalaya. Ini perlu dikembangkan oleh pemerintah. Dan bambunya pun mungkin ada beberapa jenis yang tidak ada di daerah lain, ada di sana. Selain itu, kalau dilihat dari aspek alam, Leuweung Gresik ini merupakan bagian dari dinding ari, yang mana fungsinya adalah untuk sebagai tanggul alam. Bahkan tahun 82 itu, ketika Gunung Galunggung meletus, ini menjadi salah satu tanggul alam yang memang menahan aliran lahar tidak sampai ke daerah Singaparna dan sekitarnya. Akan tetapi tetap ada jalan lahar sesuai jalur Sungai Cikunir. Itu kalau ini ditiadakan, mungkin akan berdampak ketika ada bencana besar, bakal kesana kemari kan. Ini yang harus dicatat oleh semua orang. Dan yang paling penting, dinding ari ini, Leuweung Gresik ini adalah bagian dari Galunggung sendiri, yang memang kaya akan sejarah, kaya akan budaya, yang semuanya
itu bukan dibangun hanya dalam satu malam, Iya. bertahun-tahun, bahkan ini menjadi pusat peradaban. Iya. Makanya kalau memang kita berpikir secara murni, secara tidak ada kepentingan apa-apa, jangankan mewacanakan tambang, Iya. harus menebang pohonnya pun kita akan berpikir 1000 kali. Iya. Kalau tahu sejarahnya seperti apa. Betul. Gitu. Dan ini hal-hal yang ada di sana sebetulnya jangan dihilangkan. Kalau tambang kan sifatnya menghilangkan itu semua, tapi perlu dikembangkan. Iya. Bahkan masyarakat pun perlu dukungan, Iya. baik secara moral ataupun material dari pemerintah, Iya. untuk kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada di sana. Iya. Untuk kemudian mungkin nanti bisa dijadikan peluang ekonomi baru bagi Iya, masyarakat. Apalagi mungkin bahkan lebih jauhnya bisa memberikan PAD Iya, terhadap betul. pemerintah, kan seperti itu. Iya. Menarik Kang, tadi ada aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek alam ya Kang. Iya. Memang itu satu kesatuan yang memang menjadi apa ya istilahnya untuk masyarakat, menjadi kebutuhan utama masyarakat ya Kang. Itu jadi Leuweung Gresik ini bisa dijadikan sebagai sumber kehidupan wilayah untuk pada kembang ini ya Kang ya. Betul. Nah, untuk potensi alam yang ada di selain perkebunan apa saja Kang di Leuweung Gresik ini? Ya termasuk pasir mungkin ya yang ada di dalamnya. Saya kira itu juga bagian dari pemanfaatan yang memang ada di sana itu Yeah. sudah digali oleh masyarakat. Ya. Yang paling identik sih di sana flora dan fauna mungkin kalau dalam bahasa Sunda kawung ya Kang ya. Oh iya, kawung. Kawung, lahang kawung. Iya. Yang nantinya akan jadi gula. Iya. Nah, untuk potensi-potensi yang lain mungkin ini harus kita bersama yang memang harus menggali itu semua. Iya, betul. Baik secara artefak mungkin ada di sana. Yang dalam kurun waktu yang lama tahun 82 mungkin sudah tertimbun pasir. Iya. Dan ini menjadi salah satu perhatian kami untuk ke depan agar nanti Galunggung ini bukan hanya jadi bagian-bagian Galunggung, kaki-kaki Galunggung itu bukan hanya menjadi leuweung apa ya namanya, leuweung kalau dalam bahasa Sunda mah apa namanya ya, hanya jadi berbentuk leuweung aja. Oh gitu. iya. Tetapi jadi ada daya tarik yang memang kita punculkan di sana untuk kemudian memancing para wisatawan untuk mempelajari bersama. Ya, tadi ke aspek ekonomi ya Kang. Bukan hanya pariwisata yang memang pariwisata keluarga, tetapi pariwisata yang memang ada aspek edukasi di sana. Iya. Ada edukasi di situ. Jadi masyarakat yang datang ke sana lebih memahami dan lebih menggali potensi-potensi di Galunggung itu sendiri, seperti itu. Ya, itu bisa jadi aspek ekonomi yang memang itu juga harus bisa dijaga juga ya sebagai alam itu ya Kang. Terus ini Kang, untuk apa ya, pada perkembangan pada saat ini ya terkait Leuweung Gresik ini yang memang beberapa bulan atau dari tahun 2012 ya Kang ya. Ya. Nah, ini untuk saat ini gimana Kang perkembangan? Saya kurang paham sikap dari pengusaha ini, saya paham. Kalau memang dilihat secara mereka bilang ada kerugian, itu resiko mereka lah, bukan resiko masyarakat ataupun kita. Itu tanggung sendiri saja, kan gitu. Yang kami tahu, kami tidak pernah tahu adanya mereka dan tidak berharap adanya mereka, kan gitu. Yang kami tahu Leuweung Gresik ini harus dijaga. Udah seperti itu aja, nggak ada negosiasi A, B, C, D, nggak ada. Dari tahun berapa itu Kang? 2012 kita sudah ada gerakan. Pengusahanya masih itu? Bukan, berbeda. 2012 dengan pengusaha berbeda, dan alhamdulillah pengusaha yang pertama itu sangat menyadari gitu kekeliruan mereka, dan sampai sekarang silaturahmi kita tetap terjaga. Tapi kalau untuk pengusaha ini luar biasa. Oh, yang ini berarti pengusaha baru? Pengusaha baru dari tahun 2015 sampai sekarang 2021.
sudah tahu masyarakat menolak tapi tetap aja kekeh. Itu kan kalau dalam istilah jangan sampai terjatuh ke lubang yang sama. Seperti itu. Karena meskipun bagaimanapun masyarakat akan tetap menolak sampai kapanpun. Gitu. Nah, terkait konflik ini Kang, aliansi ataupun instansi yang terlibat dalam Leuweung Keusik ini instansi mana saja Kang? Kalau Selain perusahaan dari rekomendasi yang merekomendasi ini adalah BKPRD tahun 2015 tersebut. Itu ada instansi daerah, instansi provinsi, kabupaten. Kalau dari kabupatennya dari Sekda ya, pada waktu itu merekomendasi. LH juga merekomendasi, BPBD juga merekomendasi, mungkin Tarkim juga merekomendasi. Nah, padahal mereka itu tahu bahwa 2012 ini masyarakat sudah benar-benar geram terhadap adanya rencana tambang itu. Akan tetapi pertanyaan kami, kenapa mereka tahu tapi tetap merekomendasi, kan gitu. Ini menjadi blunder yang sangat memalukan gitu. Apakah ini instansi ini tidak berpikir bahwa mereka ini kan adalah bawahan dari bupati. Bupatinya saja menandatangani surat kesepakatan bersama, masa mereka sebagai bawahan berani merekomendasi? Kan itu luar biasa lucunya. Makanya dari awal pun kami meminta, sederhana permintaan kami, baik kepada dewan maupun instansi terkait, tolong kaji ulang. Kalau memang ini izin sudah keluar, tolong kaji ulang. Benar enggak ini? Pantas untuk ditambang? Kan gitu. Kebetulan kemarin pas waktu Ramadan ya, Wamen dari ATR BPN turun langsung ke lapangan meninjau secara langsung, dan beliau menyampaikan bahwa ini daerah tidak layak untuk ditambang. Beliau sudah berbicara seperti itu, dan kami akan melakukan kajian ilmiah terhadap lokasi ini. Gitu. Mungkin nanti akan ada instruksi bahwa ini harus dicabut izinnya karena merupakan daerah rawan bencana dan juga daerah gunung berapi. Itu sudah jelas. Gitu. Wamen saja berbicara seperti itu. Kenapa instansi di bawah tidak? Gitu. Apalagi kan di sini peran aktif provinsi itu sangat fundamental kan. Dari awal juga proses perizinan ini semuanya dikemas di provinsi. Semuanya dikemas di provinsi. Nah, mungkin saya meminta kepada pihak SDM provinsi untuk lebih jernih berpikir, lebih mengeluarkan sisi bijaknya untuk kemudian melakukan pencabutan izin. Masyarakat sangat berharap itu, dan kalau itu dilaksanakan oleh SDM provinsi, kami akan sangat berterima kasih. Bahkan kami pun akan datang ke sana, memberikan cenderamata kepada Kadis SDM. Seperti itu. Tapi menarik Kang, sudah sampai ke tingkat nasional ya Kang, sudah ke pusat gitu maksudnya, sudah sampai ke pusat. Tapi itu sudah dari instansi ke instansi sudah melakukan audiensi juga Kang sampai saat ini. Sebetulnya kita kalau disebut lelah sih enggak. Cuman agak jengkel gitu. Dari awal permintaan kami untuk mengkaji ulang tidak pernah terlaksana. Gitu. Kenapa mereka alasannya gimana kan gitu? Apa susahnya sih kajian sederhana? Mereka datang ke lokasi dengan yang memang sudah mengeluarkan izin, terus didampingi, mengundang masyarakat dan tokoh masyarakat untuk mendampingi mereka. Mungkin itu akan lebih bijaksana dan lebih kooperatif kalau seperti itu. Ini kan yang terjadi dulu pernah mau ada kajian dari SDM, Balai SDM yang ada di Tasikmalaya. Dia mengundang semua instansi dan berikut pengusaha, tetapi tidak mengundang kepada masyarakat yang memang punya aspirasi, kan gitu. Yang pada akhirnya masyarakat tanpa diundang pun mereka datang dan menyampaikan keterberatan mereka. Akan tetapi yang terjadi bukan seperti itu, tapi seolah-olah ini adalah
kalau disebut cipta kondisi sih cipta kondisi. Iya. Mengkondisian bahwa kalau memang ada masyarakat yang tidak berkenan adanya pertambangan di sini, maka silakan mengajukan ke PT UN. Kan itu bahasa yang kurang bijak, bahkan tidak ada bijak-bijaknya. Kan gitu. Harusnya mereka sebagai pelayan masyarakat, melayani aspirasi masyarakat dengan sebaik mungkin, karena masyarakat pun menyampaikan aspirasinya dengan cara yang kooperatif, kondusif, tidak dengan cara yang anarkis, dan dengan data-data yang memang didukung dengan data yang fakta yang memang ada gitu. Tidak bohongan gitu. Berarti sampai saat ini kajian secara resmi itu belum ada ya kan? Kami belum menerima dan belum ada yang namanya instansi terkait yang mengeluarkan izin ini datang ke sana untuk mengkaji. Pas waktu audiensi di DPRD gimana itu, Kang? Kalau di DPRD lahir nota komisi 3, kami menyampaikan bahwa kami menginginkan untuk izin ini segera dicabut. Dan itu disetujui oleh Dewan Komisi 3 dan disampaikan kepada Ketua Dewan, dan mudah-mudahan nota komisi ini menjadi salah satu pertimbangan bagi pengeluar izin untuk segera mencabut izin. Bahkan setelah Wagub turun juga, ini tidak dari Wagub turun sampai sekarang tidak ada kejelasan sama sekali. Sampai sekarang ini. Bahkan setelah nota komisi 3 keluar, bahkan setelah Wagub ninjau ke lapangan, terus apa gunanya? Semua itu kan kalau melihat di media-media berita ya, Kang, itu kan ditutup sementara ya, Kang? Ditutup sementara. Bahasa tutup sementara kami hormati pada waktu itu. Tindak lanjutnya gimana sampai sekarang, Kang? Yang disampaikan oleh Wagub ini, tutup sementara ini sebelum ada kejelasan hukum. Nah, sebetulnya data-data yang kami bawa ke Dewan pun sudah kami serahkan kepada mereka. Apakah itu tidak cukup? Apakah harus menunggu proses hukum? Yang kami itu sebetulnya menanggapi proses hukum kami yang kami ajukan terkait laporan penyalahgunaan dan pemalsuan tanda tangan kepada pihak kepolisian. Itu tanggapan kami terhadap pelaporan dari pihak pengusaha terhadap kami, yang dalam perkaranya adalah kami dianggap menghalang-halangi tambang. Padahal bentuk menghalang-halangi tambang kami seperti apa? Kami datang dengan tokoh ke sana, bahkan pihak desa dan kecamatan, bahkan pihak Kapolsek kita bawa pada awalnya, dan tidak ada alat berat di sana, tidak ada kegiatan di sana. Kami hanya membentangkan spanduk oleh tokoh-tokoh bukti penolakan kami, karena yang kami tahu pada waktu itu ada pembuatan jalan ke wilayah Citiis. Tapi pada faktanya ketika kami lihat ke lapangan ada jalan yang lain menuju ke Leuweung Keusi. Ada upaya-upaya. Kami pertanyakan. Bahkan jalan itu pun adalah milik masyarakat, bukan milik pengusaha. Dan kami bentangkan, apa gitu salah? Itu kan sudah dilindungi oleh undang-undang kan gitu. Dan pada waktu kami turun, terus kami yang kedua kalinya melakukan aksinya pun aksi audiensi kepada Dewan, kepada instansi terkait. Dan dalam tengah-tengah kami mengklarifikasi permasalahan ini, ada laporan dari pihak kepolisian bahwa kami dianggap sebagai kelompok yang menghalang-halangi tambang. Itu kan lucu bagi saya. Kalau memang mereka melaporkan seperti itu, kita laporkan balik semua, kan gitu. Kita nggak akan mengendorkan serangan, kita akan gaspol semua, kan gitu. Kalau memang mereka ingin berhadapan atau menghadapi kita dengan cara kasar, kita bisa lebih kasar daripada mereka, kan gitu. Seperti itu, Kang. Nah, untuk proses hukumnya gimana, Kang? Legalitas formal untuk diberhentikan total Leuweung Keusi ini, ya khususnya untuk kepentingan masyarakat yang ada di daerah Padakembang ini. Saya juga sampai saat ini belum tahu ya sikap dari provinsi sendiri seperti apa. Yang jelas saya tahu sifat Pemda sendiri
bentuknya seperti apa. Dan Pemda tetap kita berkoordinasi dengan Pemda, dengan pihak kepolisian untuk mengkomunikasikan kepada pihak provinsi sebagai yang mengeluarkan izin. Maaf Kang, kalau provinsi instansinya apa Kang? SDM. SDM. Ya, nah ini, jadi kami pun berharap secepatnya ada keputusan dan ada titik terang ya. Karena sampai saat ini kami masyarakat belum tenang. Kalau sampai izin ini belum dicabut. Seperti itu. Dan terakhir kami ketahui bahwa dari pihak Wamen akan segera mengeluarkan satu analisa atau satu kebijakan yang memang mendukung ke arah pencabutan izin tersebut. Dan mudah-mudahan itu terjadi. Gitu. Amin. Tapi untuk solusinya Kang, untuk solusi ya khususnya mungkin untuk tidak ditindaklanjut ini supaya diberhentikan total. Saya rasa kalau solusinya ini harus pihak-pihak instansi terkait harus duduk bersama dan mengingatkan pengusaha supaya legowo. Itu solusinya. Karena masyarakat tidak akan berhenti. Jangan bernegosiasi dengan masyarakat. Karena masyarakat akan selamanya menolak. Kalau mau negosiasi silakan dengan pengusaha. Pengusaha suruh diberikan saran, diberikan nasihat, dan diberikan tindakan setegas-tegasnya untuk kemudian mundur secara teratur. Seperti itu solusi kami. Baik, terima kasih Kang atas wawancara singkatnya, dan mudah-mudahan ini bisa ada solusi ya Kang ya, baik dari setiap instansinya. Dan ini menjadi kebijaksanaan untuk masyarakat yang ada di lingkungan pada kembangnya Kang. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Kang mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.